Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar perburuan bek tengah baru Manchester United. Ia menyebut bahwa MU berpotensi mengamankan Jarrad Branthwaite sebelum Juni 2024 berakhir. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU bisa mendapatkan jasa Branthwaite karena Everton lagi kepepet. The Toffees butuh suntikan dana sesegera mungkin. Jika mereka tidak mendapatkan tambahan pemasukan dari penjualan pemain hingga akhir Juni ini, mereka akan terkena sanksi PSR dari Premier League. Sementara Everton sejauh ini masih kesulitan menjual pemain-pemain mereka. Jadi mereka harus mempertimbangkan alternatif untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Menurut laporan yang sama, MU akan mencoba memanfaatkan situasi Everton ini untuk mendapatkan jasa Branthwaite. Mereka akan menego Everton untuk menurunkan harga jual Branthwaite di angka 50 juta pound sterling. Jika Everton setuju, maka mereka akan memproses cepat transfer ini. MU akan menuntaskan transfer itu dalam hitungan beberapa hari sehingga Everton bisa selamat dari sanksi PSR tersebut. Rumor mengenai siapa striker yang akan coba didatangkan Manchester United di musim panas ini memasuki fase baru. Setan Merah dilaporkan berminat untuk merekrut Alvaro Morata dari Atletico Madrid. Menurut laporan dari The Sun, MU punya beberapa pertimbangan mengapa memutuskan untuk merekrut Morata di musim panas ini. Yang pertama, karena Alvaro Morata adalah striker yang sudah teruji. Ia menjadi andalan di lini serang Atletico Madrid dan juga timnas Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, ia juga pernah bermain di Inggris bersama Chelsea beberapa tahun yang lalu. Jadi ia dinilai tidak perlu adaptasi lama di skuad Manchester United. Menurut laporan tersebut, MU sendiri berpeluang untuk mengangkut Morata di musim panas ini. Penyebabnya adalah Morata sudah tidak masuk dalam skema Diego Simeone di musim depan. Ia akan dijual oleh Simeone di musim panas ini. Saga masa depan Erik ten Hag akan segera berakhir. Pelatih asal Belanda itu dilaporkan sedikit lagi akan mengunci kontrak barunya di Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, setelah proses diskusi yang cukup panjang, MU dan Erik ten Hag akhirnya mencapai kata sepakat. Sang pelatih bersedia menekan kontrak baru di MU. Kabarnya ia akan menekan kontrak berdurasi 2 tahun hingga tahun 2027 mendatang. Ada potensi klausul perpanjangan dalam kontrak tersebut. Namun untuk saat ini kedua pihak bersepakat untuk melanjutkan kerjasama. Romano juga melaporkan bahwa pengumuman kontrak baru Ten Hag berpotensi akan digelar pada pekan ini. Saat ini manajemen MU dan agen Erik ten Hag sedang mengurus administrasi kontrak baru ini. Sembari ada beberapa detail-detail kecil yang masih perlu dibereskan. Jadi tidak lama lagi MU akan mengumumkan perpanjangan kontrak sang pelatih. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih menaruh hati terhadap Amadou Onana. Setan Merah dilaporkan telah memberikan tawaran kedua mereka untuk pemain Everton tersebut. Menurut laporan Mundo Deportivo, MU sebenarnya sudah mengirimkan tawaran perdana untuk merekrut Onana. Laporan itu tidak menjabarkan secara detail berapa nilai tawaran MU itu. Namun mereka mendeskripsikan bahwa nilai tawaran perdana itu masih jauh dari harapan Everton. Itulah mengapa manajemen The Toffees tidak segan-segan untuk menolak tawaran perdana dari Setan Merah tersebut. Menurut laporan yang sama, MU saat ini tengah mempersiapkan tawaran kedua untuk memboyong Onana. Mereka dikabarkan akan menawarkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Tawaran senilai 46,5 juta pound sterling diserahkan ke manajemen Everton. Nantinya ada klausul add-on senilai 4,2 juta pound sterling, sehingga total tawaran MU berada di angka 50,7 juta pound sterling. Mereka berharap Everton mau menerima tawaran tersebut. Liga Inggris Manchester United dilaporkan mulai bersiap untuk ditinggal Bruno Fernandes. Mereka dikabarkan sudah punya kandidat untuk menjadi kapten baru Manchester United.
Menurut laporan Manchester Evening News, tim pelatih dan manajemen MU mempertimbangkan Diogo Dalot sebagai penerus Fernandes sebagai kapten baru MU itu. Secara usia, Dalot tergolong masih muda, namun sang bek sudah 6 tahun terakhir membela Manchester United. Di musim lalu, ia mulai menjadi sosok yang berpengaruh di ruang ganti MU, sehingga ia diperhitungkan jadi kandidat kuat untuk menjadi kapten MU berikutnya. Alasan lain mengapa MU mempertimbangkan Dalot sebagai calon kapten karena dia masih lama berkarir di Manchester United. Tahun lalu ia menekan kontrak baru bersama Setan Merah. Ia akan bertahan di Old Trafford hingga tahun 2028 mendatang. Dengan masa baktinya yang panjang, suksesi kepemimpinan di MU bisa berlanjut pada sang bek. Itulah mengapa MU berminat untuk menjadikan Diogo Dalot kapten jika Bruno Fernandes benar-benar pergi. Ada rumor baru terkait bek kanan Manchester United, Aaron Wan-Bissaka. Ia berpotensi untuk bergabung dengan Everton musim panas ini. Menurut laporan HITC, Everton saat ini membutuhkan bek kanan baru. Ini disebabkan Seamus Coleman performanya mulai tergerus usia, sementara Nathan Peterson masih belum bisa stabil menjaga pertahanan The Toffees. Itulah mengapa Everton butuh bek kanan yang teruji dan Wan-Bissaka dinilai cocok untuk kebutuhan mereka. Menurut laporan yang sama, Everton saat ini mulai mencoba untuk mengamankan jasa Wan-Bissaka. Mereka sudah menjalin kontak dengan agen sang bek. Mereka menawarkan kesempatan bagi sang bek membela The Toffees jika Everton sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak sang pemain. Mereka akan menjalin komunikasi dengan Manchester United. Everton berharap bisa menjual sang bek di kisaran 10 juta pound sterling di musim panas ini oleh Manchester United. Ada rumor baru terkait siapa gelandang bertahan yang bakal direkrut Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan berminat memboyong Manuel Ugarte dari Paris Saint-Germain. Menurut laporan Sky Sport, MU memutuskan mendekati Ugarte karena ia tampil apik bersama PSG di musim lalu. Ia baru saja pindah dari Sporting Lisbon di awal musim 2023-2024 kemarin. Namun dalam waktu singkat ia jadi andalan di lini tengah Paris Saint-Germain. Ia memainkan 37 pertandingan untuk PSG di musim lalu. Melihat konsistensi performanya, MU menjadi tertarik merekrut pemain timnas Uruguay tersebut. Menurut laporan tersebut, MU diam-diam sudah mengirimkan tawaran perdana mereka untuk merekrut Ugarte. Laporan itu tidak menyebutkan secara detail berapa nilai tawaran MU untuk sang gelandang. Namun satu yang pasti, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh PSG. Laporan itu menyebut nilai tawaran MU itu jauh di bawah angka yang mereka inginkan. Jadi mereka tidak ragu untuk menolak tawaran Setan Merah. Menurut laporan yang sama, Paris Saint-Germain tidak menutup pintu bagi MU untuk mendapatkan jasa Ugarte. Mereka mempersilahkan MU mengajukan tawaran baru untuk sang gelandang, dan mereka berharap ada kenaikan yang signifikan dalam tawaran kedua MU tersebut. Penyerang Manchester United Marcus Rashford sudah mengambil keputusan terkait masa depannya. Ia siap bertahan dan berjuang di skuad Manchester United untuk musim depan. Menurut laporan dari The Sun, Marcus Rashford telah merefleksikan performanya di musim 2023-2024 kemarin. Sang pemain mengakui bahwa performanya menurun drastis. Ia tidak bermain sesuai dengan ekspektasi manajemen MU, terutama karena ia baru menekan kontrak baru dengan nominal gaji yang besar. Namun Rashford menolak untuk pindah dari MU. Ia masih mencintai United dan berambisi meraih trofi juara bersama Setan Merah, jadi ia ogah dijual di musim panas ini. Menurut laporan yang sama, Rashford tidak pasrah begitu saja dengan kondisinya. Ia berjanji kepada manajemen MU untuk memperbaiki performanya. Sang striker berkomitmen penuh untuk meningkatkan performanya di musim panas ini. Ia dikabarkan sudah menyusun program latihannya sendiri agar ia bisa berada dalam kondisi bugar di pramusim. Ia juga berjanji akan bekerja keras sepanjang musim dan ia optimistis bisa bangkit dan banyak mencetak gol untuk Manchester United. Manchester United selangkah lagi merekrut mantan penyerang mereka Ruud van Nistelrooy untuk duduk di kursi staf pelatih. Van Nistelrooy diyakini akan memiliki tugas khusus buat para penyerang Setan Merah. Dilansir Manchester Evening News,
Dikabarkan bakal ada satu tugas khusus buat Ruud van Nistelrooy. Itu adalah membagikan pengalaman dan ilmunya untuk urusan menjebol gawang lawan. Van Nistelrooy dikenal sebagai pemain murni nomor 9 dan tajam di depan gawang. Sentuhan akhirnya begitu berbahaya pakai kaki atau kepala, tapi turut punya tembakan jarak jauh yang jadi senjatanya. Hal inilah yang membuat manajemen Setan Merah mantap untuk merekrut Van Nistelrooy sebagai asisten Erik ten Hag. Meski begitu, Ruud van Nistelrooy belum memberikan jawaban apakah menerima tawaran dari MU. Pakar sepak bola Inggris Darren Meset mengomentari rumor ketertarikan Manchester United terhadap Joshua Zirkzee. Ia meyakini MU tidak akan menyeriusi transfer striker Bologna tersebut. Darren Meset membenarkan bahwa MU memang lagi fokus berburu striker baru. Darren Meset juga memberikan kabar bahwa MU tertarik merekrut Zirkzee. Ia menyebut bahwa performa sang striker bersama Bologna membuat Setan Merah berekrut untuk merekrutnya. Namun, Set berpendapat bahwa MU mungkin pada akhirnya tidak akan merekrut Zirkzee di musim panas ini. Pasalnya, mereka sudah memiliki penyerang muda di tim mereka pada diri Rasmus Højlund. Jadi mereka tidak mungkin menggunakan dua penyerang muda sekaligus di tim mereka.